Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Hanif Nur Atif, LC/MSc dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan beban sebesar 2 SKS. Mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah ini sangat mendasar, sehingga bisa menjadi fondasi yang merupakan profil lulusan untuk mencapai profil lulusan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, baik sebagai konsultan hukum, pengawas syariah, maupun praktisi pada industri keuangan syariah. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait bentuk dan karakter lembaga-lembaga keuangan, dan akan dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama akan diberikan tentang struktur dan infrastruktur dari lembaga keuangan khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian pada bagian kedua akan dipelajari terkait lembaga perbankan syariah maupun konvensional. Pada bagian ketiga akan disampaikan berbagai jenis lembaga keuangan non-bank. Itu nanti termasuk koperasi dan PMT, pegadaian, lembaga ventura, modal ventura, leasing, pajak piutang, asuransi, dan dana pensiun. Kemudian pada bagian keempat akan dijelaskan juga perkembangan lembaga keuangan pada masa kini, sehingga akan dimasukkan di dalamnya adalah financial technology, tentu dengan aspek syariahnya. Kemudian juga lembaga keuangan internasional, baik yang konvensional maupun syariah. Nah, maka untuk memudahkan mata kuliah ini akan ada 3 buku rujukan utama. Yang pertama adalah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang ditulis oleh Andri Sumitra. Buku yang kedua adalah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya ditulis oleh Muhammad. Dan buku yang ketiga adalah Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditulis oleh Triandaru dan Toto Budi Santoso. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kelembagaan keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis bank dan aspek dasar kesyariahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan lembaga-lembaga keuangan non-bank dan aspek dasar kesyariahannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan lembaga keuangan dalam konteks digitalisasi transaksi serta aspek dasar kesyariahan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan lembaga keuangan internasional baik yang konvensional maupun syariah. Pembelajaran mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dilaksanakan secara tatap muka, tentu tetap dengan menggunakan learning management system yang dipakai, yaitu adalah Google Classroom. Penyampaian akan disampaikan secara ceramah dan diiringi dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk memastikan bahwasannya mahasiswa ada interaksi sesama dan ada proses self-learning, sehingga mahasiswa terbiasa untuk mencari informasi-informasi di luar apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Nah, sebagai bagian dari interaksi, maka akan diadakan juga tanya jawab untuk melihat feedback sejauh mana mereka paham dan memberikan tambahan pemahaman untuk aspek-aspek yang memang mereka belum terlalu memahami. Kemudian, sebagai bentuk bagian dari stimulasi long life learning mahasiswa, maka setiap akhir perkuliahan mahasiswa diminta untuk mencari tambahan referensi secara mandiri berdasarkan keterbukaan informasi yang ada. Kemudian mereka meletakkan hasil pencarian mereka itu, hasil analisa mereka, hasil pembacaan pada Google Classroom di bagian komen di LMS tersebut. Pada LMS tersebut juga nanti akan dikomentari oleh saya sebagai pengampu untuk memberikan feedback, baik itu yang mengoreksi atau menguatkan hasil temuan mereka. Ada bentuk assessment atau penilaian dari pembelajaran ini akan diukur melalui 4 hal. Yang pertama adalah interaksi dan keaktifan mahasiswa sebesar 15%. Yang kedua adalah tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan bobot sebesar 25%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang keempat adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan
dilakukan secara tes tulis berupa essay. Nah, kurang lebih itu gambaran dari mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan yang saya ajarkan. Sekarang selanjutnya mari ikuti saya untuk melihat cuplikan bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas khususnya untuk materi ke-8 yaitu tentang koperasi dan BMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semuanya kita bisa dapat bertemu lagi. Kali ini masih pada mata kuliah yang sama, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-8. Banyak sekali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertemuan ke-8 ini spesifik kita mempelajari koperasi dan Baitul Mal wa Ta'amul. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi ini, ayo kita ingat-ingat dulu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Saya siapkan gambar. Kira-kira gambar ini berbicara tentang Alhamdulillah, betul sekali jenis bank. Ada bank apa saja? Bank syariah. Oke, ada bank umum syariah, ada bank umum konvensional, ada bank umum BUMN, ini adalah BUMN semua, ada bank umum yang swasta. Dan yang sebelah sini adalah logo dari BPA, Bank Perkreditan Rakyat, ada konvensional, ada syariah. Maka sekarang kita masuk ke materi koperasi syariah dan BMT. Sebelum kita masuk, kita tes dulu dengan gambar ini sebagai pendahuluan. Kira-kira gambar ini berbicara tentang apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan kira-kira. Oke, Mbak. Gambar pertama itu tentang saldo, yang kedua untuk pengajuan, yang ketiga kayaknya lagi mencari pinjaman. Nyari-nyari pinjaman. Oke. Yang pertama tentang saldo saya tulis saja ya. Yang pertama tentang saldo, yang kedua saldo, kemudian cari pinjaman, apalagi tadi? Saldo dan cari pinjaman. Oke, siapa lagi yang katakan? Ada? Oke, Pak. Yang pertama itu kan saldonya 0. Ya. Dia berusaha untuk mengisi formulir pinjaman. Ngisi formulir pinjaman. Terus yang ketiga itu dia kayak lagi cari-cari. Oke, dan mencari pinjaman. Oke, cukup 2 orang saja. Oke, saldonya 0, ngisi formulir pinjaman, dan kemudian mencari dana pinjaman. Oke, nah kita lanjutkan kembali ke slide. Ya, kalau kita lihat gambar yang tadi, gambar yang pertama saldonya kosong. Tidak semua orang punya uang. Maka dari itu, poin kedua, muncullah yang namanya biaya intermediari, unit surplus, dan defisit. Tapi apakah semua bank meng-ACC permintaan permohonan pinjaman atau pembiayaan kalian secara syariah? Tidak. Makanya tadi gambarnya apa? Loan rejected. Pembiayaan kalian ditolak. Kalau ditolak apa selanjutnya? Gambar yang ketiga yang paling kanan. Mereka yang tidak bisa dapat akses ke sumber keuangan, mereka nyari kemana ini saya harus mencari uang dan seterusnya kemana. Maka kemudian muncullah lembaga pembiayaan mikro. Siapa pemeran utama institusinya? Koperasi dan BMT. Maka sudah ada bank, kenapa harus ada koperasi dan BMT? Karena tidak semua orang dapat akses ke Lalu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan koperasi, yang konvensional maupun yang kita pakai definisi dari undang-undang. Di undang-undang disebutkan bahwa koperasi itu badan usaha, lembaga badan usaha yang isinya adalah orang-orang, oke, atau terdiri dari badan hukum yang membentuk sebuah kelompok menjadi koperasi, itu juga bisa, yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Intinya adalah mudahnya seperti ini. Ada orang kumpul, punya visi yang sama. Bagaimana caranya kita tidak pernah kekurangan uang? Kalau ada kekurangan uang, pinjam ke yang anggota ini, dapat. Kalau anggota ini punya kelebihan uang, bisa diberikan kepada anggota lainnya. Maka koperasi ini adalah
mengumpulkan sekian banyak anggota mempunyai visi yang sama untuk kemudian didirikan sebuah lembaga dengan asas kekeluargaan. Maka koperasi punya banyak jenis. Kalau visi misinya adalah untuk membantu para petani, yang berdiri koperasi petani. Kalau membantu pegawai, koperasi. Maka ada salah satu jenis koperasi yang dia menjadi lembaga keuangan, yaitu adalah koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Bagaimana dia beroperasi? Nah, koperasi simpan pinjam ini tadi ya, koperasi ada banyak. Ini salah satu jenisnya. Didirikan, ingat, koperasi didirikan punya visi, punya tujuan. Apa tujuan koperasi simpan pinjam? Memberikan layanan keuangan pada anggota. Ada anggota tidak punya uang, ayo kita bantu. Ada anggota kelebihan uang, ayo tolong disalurkan kepada yang membutuhkan. Maka anggota koperasi diminta untuk menabung di koperasi itu. Tidak usah nabung tempat lain kalau punya kelebihan uang, taruh di koperasi. Kenapa? Dimanfaatkan oleh anggota temannya yang lain. Oke? Anggota koperasi juga nanti kalau dia sudah menjadi anggota punya akses kalau mau pinjam. Ditolak bank nggak ada masalah. Kita punya sekumpulan anggota di dalam koperasi yang siap membantu kita kalau misalkan pembiayaan syariah kita ditolak oleh bank. Oke ya? Nah, menariknya jumlah koperasi banyak. Yang paling banyak namanya koperasi konsumen. Yang paling kecil, salah satu yang kecil itu koperasi simpan pinjam. Hanya 13% dari seluruh koperasi, tapi asetnya itu besar. 2,5 triliun. Ini KSP Pancuncur kasih. Ini 1,6 triliun, 2,7. BMT sekalipun koperasi syariah, itu kalau kita tahu BMT atau koperasi syariah fast tablik, asetnya 1 triliun. Bringharjo asetnya 1-2 triliun. Sidogiri juga asetnya triliunan. Maka koperasi itu meskipun kecil tapi sangat membantu rakyat. Terlihat bahwa aset mereka sangat besar. Terus kalau sudah tahu, kita bisa apa saja di koperasi. Oke? Kalau kita datang ke koperasi, sama kalau kalian datang ke lembaga keuangan yang ada produk penghimpunan, ada tabungan. Kalau mau nabung bisa, kalian mau menaruh deposito juga bisa. Deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, 1 bulan, tidak ada 3, 6, 9, 12, bisa kalian lakukan di sini. Kalian sudah deposito, kalian mau mencari pinjaman, kalian mau mencari modal kerja, bisa. Kalian mau kredit kendaraan pun bisa secara syariah otomatis karena kita adalah orang-orang yang patuh terhadap. Jadi koperasi tadi tempat berkumpul, produknya ada banyak, visinya adalah membantu keuangan. Oke. Nah, lalu kalau sudah paham koperasi, tinggal baitul mal wa tamwil. Nah, baitul mal wa tamwil itu. Jadi fungsi baitul mal wa tamwil kalau didefinisikan lembaga keuangan mikro, kata kuncinya ya, lembaga keuangan mikro Islami. Kegiatannya apa? Penghimpunan, penyaluran, dan kegiatan lain yang besar. Maka para pemikir kita mengatakan fungsi BEM dari 2, fungsi mal dan fungsi tamwil. Kalau kalian butuh uang, butuh nabung, butuh mencari pembiayaan, berarti fungsi tamwil. Di fungsi tamwil BMT sebagai lembaga intermediari sama seperti bank. Di fungsi mal, maka dia mengelola dana sosial keagamaan termasuk tidak pakai wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Oke, kecuali kalau dia mendapatkan izin sebagai lembaga pengelola wakaf tunai. Nah, ini BMT mempunyai 2 fungsi. Nah, kalau kita bicara produknya sama dengan koperasi, BMT punya fungsi mal tadi, menyalurkan zakat, dana sosial. Ini adalah fungsi khusus di BMT karena mal. Tapi yang fungsi tamwil seperti koperasi, ada tabungan, ada deposito, ada berbagai jenis pembiayaan. Oke.
Nah, kalau kita sudah mempelajari secara garis besar koperasi itu seperti apa, produknya apa, BMT seperti apa, produknya apa, lalu apa bedanya koperasi dan BMT? Oke, pertama, satu, kalau koperasinya itu konvensional, otomatis dia tidak mengelola dana zakat infak sedekah tadi. BMT boleh, mereka secara undang-undang diperbolehkan. Dua, koperasi konvensional itu tidak ada pengawasnya. Kalau mau bunga sampai top bunga nggak apa-apa. Tapi kalau di syariat ada dewan pengawas syariah. Koperasi konvensional itu di bawah Kemenkop UKM. Tapi kalau BMT itu dia bisa di bawah OJK, dia bisa di bawah Kemenkop UKM. Dan yang paling jelas, koperasi konvensional pakai bunga. Kalau koperasi syariah pakainya adalah bagi Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, nanti akan kita buat kelompok-kelompok untuk berdiskusi secara mandiri. Mungkin ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, boleh. Bedanya koperasi syariah dan BMT itu apa ya? Oh ya, oke. Koperasi syariah dan BMT, oke. Jadi, koperasi itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Ini konven, ada yang syariah. Nah, kalau koperasi konvensional ya seperti yang kita ketahui koperasi konvensional biasa. Kalau yang koperasi syariah ini adalah mempunyai kesamaan persis dengan BMT. Maka bisa dikatakan BMT adalah koperasi yang syariah. Koperasi konvensional kalau dia menggunakan label syariah biasanya menjadi apa? BMT. Oke? Maka jangan bingung dengan istilah ada koperasi syariah, ada BMT. Karena mungkin kalian datang ke jalan-jalan ketemu plang. Nama plangnya ada KS, PPS, BMT, Arta Sejahtera misalkan. Lupa kok sudah koperasi syariah, koperasi simpan pinjam syariah, ada nama BMT-nya. Kenapa jadi satu, Pak? Nah, memang kadang menggunakan KSPPS plus BMT, kadang menggunakan hanya nama BMT-nya saja, kadang menggunakan nama KSPPS-nya saja. Tapi dua-duanya adalah sama. Oke, Pak ya? Oh ya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oh iya, Mas. Untuk BMT yang diawasi OJK itu seperti apa? Oh iya betul. Tadi saya menyebutkan ada BMT yang diawasi OJK. Nah, koperasi itu bisa diawasi lembaga mikro. Nah, lembaga mikro tadi ada koperasi, ada BMT. Pengawasan lembaga mikro itu ada dua. Yang satu adalah melalui dinas Kementerian UKM, Kemenkop UKM. Yang satu lagi OJK. Yang diawasi oleh OJK, mereka mempunyai badan usaha khusus, namanya adalah LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Mereka yang mempunyai badan usaha lembaga keuangan mikro diawasi ketat oleh OJK, laporan berkala, bulanan, triwulan, tahunan. Mereka ada audit, mereka akan selalu dihubungi kalau ada laporan yang tidak sesuai dengan standar OJK. Mereka diawasi kesehatannya secara reguler. Maka memang pengawasan OJK itu seperti pengawasan yang ada di bank. Maka kalau kalian ketemu BMT yang dia diawasi OJK, kurang lebih pasti jauh lebih aman dan nyaman ketika bertransaksi di sana. Jadi itu tadi pengawasan yang OJK untuk BMT. Oke Mas ya? Oke, baik. Semuanya sudah kurang lebih tahu ya, paham. Untuk pendalaman kita lakukan diskusi, kita bagi berdasarkan beberapa kelompok. Ada 3 topik diskusi. Pertama, tentang perbedaan koperasi konvensional dan syariah yang lebih dalam. Kedua, masa depan koperasi syariah. Ketiga, peran koperasi syariah dalam inklusi keuangan. Semua referensinya sudah saya letakkan di
Google Classroom seperti biasanya. Jadi kalian bisa akses di Google Classroom. Nanti kalian download PDF-nya, kemudian kalian diskusikan. Oke, silakan membentuk kelompok diskusi sambil melihat filenya tadi. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah sudah diskusi luar biasa sekali tadi, saya lihat sangat aktif. Oke, akan saya pilih untuk 1, 2, 3 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin saya pilih dulu dari yang belakang. Kelompok ini siapa yang mau menyampaikan mungkin? Mas Mulki? Izin menyampaikan. Oh ya, sambil berdiri. Memilih topik yang apa tadi? Perbedaan BMT dan koperasi. Oke, lebih detail ya, silakan. Ini terkait perbedaan yang kami diskusikan tadi, itu terkait koperasi. Yang pertama, koperasi adalah entitas hukum yang mana anggotanya itu memiliki dan mempunyai hak kewenangan yang sama. Dan terkait yang kedua itu perbedaan BMT. BMT adalah entitas hukum yang biasanya berdiri sebagai badan usaha yang independen. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Ya, terima kasih Mas Mulki. Selanjutnya adalah dari kelompok yang depan, mungkin paling depan. Dari kelompok ini siapa yang mau menyampaikan angkat-angkat? Oh ya, Mas, silakan. Topik yang mana yang pilih? Peran BMT dalam institusi umum. Oh ya. Berdiri, kan? Pemberian pinjaman mikro, BMT biasanya menawarkan pinjaman mikro kepada individu dan usaha kecil, membantu wirausaha kecil dan pelaku usaha mikro untuk mengakses modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, penyediaan layanan simpanan. BMT menyediakan layanan simpanan yang mudah diakses dan terjangkau. Yang ketiga, pembiayaan berbasis syariah. BMT yang beroperasi menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, pendidikan keuangan. Memberikan pendidikan keuangan kepada amanahnya. Oke, emang itu tugas inklusi keuangan syariah dari BMT. Satu lagi terakhir, mungkin dari kelompok yang sini aja, ada yang siap? Oh ya, topiknya yang mana? Koperasi. Oke, silakan. Yang pertama, koperasi akan melakukan peningkatan inklusi keuangan. Jadi koperasi itu akan meningkatkan daya mereka kepada masyarakat lebih luas. Jadi cakupannya lebih luas lagi daripada sebelumnya. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Jadi koperasi itu akan meningkatkan layanannya ke masyarakat melalui pembiayaan melalui syariah. Oke, baik, itu aja. Ada lagi? Baik. Terima kasih semuanya. Silakan sambil menghadap ke depan sebelum saya cukupkan dan saya tutup. Pembahasan ini adalah untuk memantik nanti seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya. Diskusi ini akan kita lanjutkan di LMS, di Google Classroom yang tadi materinya sudah kalian download, dan nanti di kolom komen silakan diskusi dan saya akan menjawab pertanyaan kalian atau opini-opini kalian akan saya tanggapi, dan akan kita coba cross check sebelum pertemuan minggu depan.
Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, tidak ada. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan pada materi yang lain. Terima kasih semuanya. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.